Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dibawa bukunya? Dibawa semua? Dibuka halaman? Halaman 20. Kita mulai dulu sedikit. 24. Barulah kita mulai dulu. Bab sayang lingkungan. Mengapa kita harus menyayangi lingkungan? Lingkungan ada banyak. Ya, kemarin ada lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan kelas. Kenapa kita harus menjaga lingkungan? Ada yang tahu? Gimana? Ya, Assalamualaikum. Kelompok sini. Ada yang bisa jawab? Kenapa kita harus menyayangi lingkungan, harus menjaga lingkungan? Biar bersih, biar tidak terjadi banjir akibat tidak bisa menjaga kebersihan. Kita membuang sampah sembarangan, kemudian sampah itu tersumbat di sungai, kalau tidak disolokkan dan menyebabkan banjir. Ya, dari tujuan pembelajaran ini gimana? Ya, dari tujuan pembelajaran ini kita dapat menginjak kembali informasi yang akan menjaga kebersihan, bisa menyebutkan perbedaan pada gambar, dapat berbicara menggunakan kalimat himbauan dan kalimat ajakan. Ya, kemudian di halaman 25 Ustaz mengenalkan. Ya, Ustaz mengenalkan dulu, kalian dengarkan dan perhatikan di buku. Halaman 25. Amati gambar berikut. Nah, kemarin itu ada gambar bumi, air. Nah, Ustaz bertanya, ada berapa persen air di permukaan bumi? Berapa? Kelompok sini. Berapa persen air di dunia permukaan bumi? Dari buku sini kita lihat 70%. Kemudian 30%-nya daratan atau tanah. Nah, kemudian 2,5%-nya adalah air tawar. Nah, 70% itu air air. Nah, air itu ada dua berarti ya. Air asin dan air tawar. Air asin itu adanya di mana? Air asin adanya di laut. Nah, bisa. Kalau air tawar itu laut sama pantai sama apa beda? Sama. Kalau pantai itu pesisir, dia sampingnya laut. Cuman kalau laut itu ya tengah-tengah, bisa disebut laut juga. Kalau air tawar dia dari mana airnya? Dari mata air. Mata air itu ya betul. Assalamualaikum. Dari pegunungan, contoh berbahu. Kita yang laut bukan mata air. Mata air itu dari pegunungan, dia keluar dari dasar tanah, dia mengeluarkan air yang segar, yang kalau kita yang ada tinggalnya di Selok, ada tinggalnya di kaki gunung Bambu sana itu lebih dingin, mata air lebih banyak karena lebih
di sini adalah dalil wajahna minal ma'i kulla shay'in hayyin, artinya dan kami jadikan segala sesuatu hidup berasal dari air. Contohnya petani menanam padi, misalkan padinya bisa hidup tidak kalau tanpa air? Tidak bisa. Nah, makanya di dalam ini Allah menyebutkan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Nah, kita juga tidak akan bisa hidup kalau nggak ada air, ya. Nah, seperti itu. Jadi sebagian besar permukaan bumi adalah air. Nah, halaman dibuka, halaman 28. Sudah? Sampah organik dan anorganik. Masih ingat? Sampah anorganik adalah sampah organik dulu, organik dulu. Sampah yang sifatnya mudah hancur atau mudah lebur di tanah. Contohnya kulit pisang, ya organik. Jadi ketika kita kubur di tanah itu lebih cepat dia larut tanah dibandingkan plastik, botol kaca, botol plastik itu bisa sampai bijinya, bukan kulitnya. Ya, bisa tumbuh. Nah, kalau plastik lebur di tanah berapa tahun kira-kira? Kurang lebih. Bisa tanya Alvaro. Berapa? Ayo ngobrol terus berapa? Berapa? Ya, 900 sampai 1000 tahun. Kalian kira-kira kalau buang plastik sekarang 1000 tahun ke depan masih hidup nggak? Masih? Enggak dong, nggak mungkin. Umur manusia itu paling lama 100, itu kalau udah lama sekali 90 tahun. Ya, nggak ada. Kalau zaman sekarang tidak ada manusia bisa hidup sampai ratusan, ribuan, nggak ada. Ya. Nah, bisa yang membedakan organik dan anorganik. Ingat, yang ada tulisan anorganik itu milik saya. yang ada tulisan itu berarti sejenis apa yang anorganik, sampah plastik, apa styrofoam, apalagi botol kaca, kertas, besi dan lain-lain, aluminium, besi segala macam.